Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024, dinas di Provinsi Kalimantan Utara selama 37 tahun. Namanya pensiunan sudah pensiun, jadi dinas 37 tahun, sekarang pensiun tahun 2024. Kebetulan saya lagi jalan-jalan di Jogja, karena di Jogja tuh ada anak dan mantu saya. Di Jawa tuh ada 3 mantu anak saya, kemudian yang masih kuliah ada 2. Jadi saya sementara nemani yang kuliah. Kalau yang sudah nikah, anak saya cewek-cewek, ada cowok juga, yang cewek yang sudah nikah 2, cowok nikah 1. Yang sudah nikah saya enggak terlalu berpikiran karena sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Yang belum nikah, yang masih kuliah kan masih tanggung jawab saya sebagai pensiunan. Ya disyukuri, gaji berapa ada ya untuk makan, kalau kurang ya syukurnya. Istri saya, bantu saya, istri saya jualan di pasar. Sekarang sementara jualannya yang ngurus anak saya yang pertama dan yang nomor 5. Bukan, anak yang nomor 2 dan nomor 5. Karena yang nomor 1 anak angkat saya nomor 1 ya. 1 di Lamongan. Jadi yang nomor 2 dengan nomor 5 yang lagi jaga jualan, yaitu yang bisa membantu. Karena pensiunnya ada cukup untuk dimakan 4 orang. Saya, istri saya, sama anak yang kuliah di Jogja ini. Belum nanti bensinnya tiap hari, ya kan, sangunya, belum uang kuliah, ya pensiun hanya cukup untuk makan. Ya disyukuri, alhamdulillah punya pensiun. Di seri kemarin saya sudah cerita, apakah ada polisi yang tidak pensiun? Ada, ya kan, macam-macam. Nah ini sekarang saya mau cerita pengalaman saya jadikan sebagai ilmu kehidupan bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya sendiri, bagi anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Anak-anak saya yang belum pernah saya nasihati karena dia sudah lulus SMP, kemudian ke pesantren, kemudian kuliah, jadi tidak pernah ketemu ya, paling lewat telepon, paling kalau perlu duit, Pak aku perlu duit ini, paling itu aja. Tapi tidak pernah nasihati tentang kehidupan. Nah ini saya buat video, semoga anak cucu saya bisa nonton video saya. Jangan sampai hal-hal yang jelek itu menimpa pada diri saya, anak-anak saya, juga pada para penonton video saya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ini saya mau cerita tentang hal yang membuat menurut saya merasa kasihan. Saya merasa iba, ya kan? Merasa iba. Jadi begini, pada saat saya dinas, masih dinas dulu, kira-kira tahun 2000, sebelumnya pandemi COVID, berarti kira-kira tahun 2017, 2016, 2015 mungkin itu ya. Ini ada teman saya sama-sama orang Ngapak juga, sama orang Ngapak. Dia waktu itu ojek, belum ada ojek online kayaknya, belum ada, dia masih ojek biasa pakai motor. Suatu saat karena dia pengennya agak santai, pengen pakai mobil jadi di tempat saya di Kalimantan itu ada sering kali mobil itu kalau mangkal di bandara atau di pelabuhan laut kan tiap hari itu kapal ada banyak penumpang, ya kan? Jadi kadang ngantar atau disewakan. Nah, dan teman saya tuh masih pakai sepeda motor waktu itu. Terus karena rezekinya banyak, pengen beli mobil. Saya pun kaget, datang ke rumah saya. Masih muda, anak itu SD kelas 6. Anak kelas SD kelas 6, jadi dengan saya tua saya, anak saya sudah SMA, yang berarti tua saya. Dia masih muda tuh sudah mau beli mobil. Pak Puji, saya mau beli mobil. Datang ke rumah kan ketemu. Pak Puji, saya mau beli mobil. Ini sudah tak nego-nego terus ini katanya. Sudah tak nego-nego terus. Ya syukur, alhamdulillah. Wah, saya pun heran. Seandainya saya polisi aja
gaji saya tidak cukup untuk beli mobil ya kan, nggak bisa beli mobil saya ya, karena di Kalimantan kan apa, biaya hidup tinggi ya, jadi gaji polisi nggak mampu saya untuk beli mobil, saya nggak mampu gitu kan. Nah, itu ada teman datang ke rumah, karena saya kadang sering ketemu ya, kalau pas saya ke bandara ada tamu kan, kadang ke bandara ada tamu, kadang dari bandara ngantar ke pelabuhan laut, tamu dari pelabuhan laut ngantar ke bandara, tamu dari Mabes Polri, kadang kalau mau ke ini ke Polda ya, ke Poldanya kan nyebrang itu, tapi bandaranya di Tarakan, nanti Poldanya nyebrang laut ya, pasti di bandara tamu dijemput, nanti dibawa ke pelabuhan laut, atau tamunya mau pulang dari Polda sampai pelabuhan laut dijemput, nanti diantar ke bandara. Jadi saya banyak kenal misalnya sopir-sopir taksi sewaan, di sana panggilannya sopir rental ya kan, panggilannya rental, bahasa Inggris keren, pakai bahasa Inggris, sewa, nyewa kan, sewa rental, itu sopir saya rental itu gitu kan, itu mobil rental itu, sana terkenalnya rental, pakai bahasa Inggris hebat. Nah, kalau lagi parkir, nunggu parkir, lagi ngapain, lagi ngetem ya kan, bahasa Inggris ngetem, ngetem maksudnya time, 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 tim. Nah, terus ngetem kan nunggu waktu, jadi ngomongnya ngetem. Oh ya begitulah ya kan, ya bahasa gaulnya seperti ngetem, sopir rental. Ya saya kembali saya teruskan. Ini teman saya ini, teman-teman ngapak juga, sama teman ngapak datang karena ngapak kan, dia merasa dirinya ada kesusahan yang mungkin bisa dibantu, bukan berarti bantu tuh pinjam duit ya atau minta duit, enggak, maksud bantu kadang masalah prosedur hukum bagaimana gitu kan. Ini datang bersama istrinya. Wah, serius betul ini Mas, sampai datang sama istri, saya bilang gitu kan ke rumah saya. Atau saya cerita mau beli mobil, alhamdulillah saya bilang kan, ada teman saya nih bisa beli mobil, Iya Pak Puji, mau beli mobil, tapi orangnya suruh ngirim uang dulu, saya mau lihat mobilnya, tidak boleh. Loh bagaimana ceritanya? Ini saya lihat di Facebook, katanya ada mau lelangan di kantor Bea Cukai. Kalau di Tarakan itu kota kecil, jadi kantor tuh lengkap, ada Bea Cukai. Mungkin sebagian, kalau saya kan orang Tegal kan kayak Bea Cukai itu asing, Bea Cukai itu apa gitu kayaknya, Bea Cukai asing. Bea Cukai itu ya yang masalah ngurusi cukai barang keluar masuk, ke luar negeri, ke dalam negeri, atau barang ya, contohnya kayak rokok itu kan ada cukainya ya kan, itu urusannya Bea Cukai itu. Saya lanjut, dia itu katanya mau beli mobil lelangan, ada mobil lelangan, harganya 70 juta. Mobilnya katanya Kijang Innova. Pada saat itu Kijang Innova 70 juta walaupun second, kayaknya tidak mungkin dalam hati saya, karena Kijang itu harganya masih di atas 100 waktu itu. Jadi saya ngomong, waduh Mas, yang Bea Cukai, terus Bea Cukai sampai lihat di mana, di medsos. Itu kayaknya insya Allah nih Mas ya, saya tidak mendahului, insya Allah itu bohong itu. Saya tidak ngomong penipuan ya, nanti kaget nanti orangnya kan. Jadi saya bilang insya Allah itu bohong ya kan, insya Allah itu bohong, itu tidak ada. Jadi gimana? Ini katanya Bea Cukai itu mau melelang mobil, tapi saya suruh ngirim uang dulu, uang muka minimal separuh dari 70 juta, dia mau minta 35. Seandainya beli di luar, waktu itu pasaran mobil seperti itu 125 atau 130 gitu. Jadi ini teman saya kan senang karena sudah keliling-keliling mau cari mobil, pengen bisa dulu pakai ojek sepeda motor, pengen sewaan mobil lah gitu kan, agak naik kelas ya kan. Ternyata dia disuruh ini, tapi mau lihat mobilnya nanti dulu. Kalau sudah transfer baru boleh lihat mobilnya, nanti di kantor Bea Cukai. Nah dia sebelum transfer dia sudah datang kantor Bea Cukai, karena kantor Bea Cukai dekat aja kan dari rumah saya, paling 3 kilo aja, 3 kilo. Jadi tidak jauh lah, lurus saja dari rumah saya, lurus 3 kilo itu kantor Bea Cukai. Ke kanan gitu, kalau ke kiri ke Polres 1 kilo, ke kanan 2 kilo tuh ke Bea Cukai gitu kan, kantor Bea Cukai.
Jadi rupanya teman saya sudah melihat kantor bea cukai. Di kantor bea cukai kulihat tidak ada mobil yang dilelang. Mobilnya semua dipakai pegawai-pegawai bea cukai. Ya Mas, insya Allah itu nipu Mas. Jadi kalau lihat di situ bohong. Jadi nanti kalau telepon lagi coba saya yang terima teleponnya, saya bilang gitu kan. Jadi kalau mobil itu di pasaran 130 terus sampai ditawari 70 juta, insya Allah bohong itu. Jadi janganlah, ndak usah, bagus sampai beli di tempat lain, di penjual mobil second, showroom second kan ada Mas. Itu bohong, masa iya bohong? Iya betul, ternyata nggak lama ada telepon ke tempat handphonenya teman saya nih, orang apa gini, oh ini Pak orangnya Pak yang mau nawarin mobil lelangan, kata mobil lelangan. Lelang itu terbuka, harus diumumkan di koran Mas. Syaratnya lelang secara hukum itu harus tertulis di koran. Pertama koran secara nasional bahwa akan diadakan lelang dari kantor bea cukai, misalkan kantor bea cukai mana, kantor bea cukai Kaltim, Kaltara atau Kalsel, kayak gitu kan, ada ditulis itu yang mau dilelang adalah mobil ini, platnya ini, kemudian harganya segini, sudah tercantum harganya di koran itu. Terus koran itu nanti digunting ini buktinya bahwa sampai mengikuti lelang, ya kan. Nah ini sampai di medsos ya, di Facebook, di koran enggak ada. Kemudian ngecek di kantor pun enggak ada pengumuman lelang, di kantor bea cukai enggak ada pengumuman lelang. Sampai katanya sudah ke bea cukai, kan dia sudah ngecek dulu, katanya enggak ada, ngecek kantor bea cukai, terus enggak ada mobilnya, dia tanya saya, untung tanya saya enggak langsung ngirim. Terus tadi nelpon, dia terima, dia sudah kirim belum? Kalau enggak kirim uang muka nanti enggak dapat ini, karena peminat banyak mobil ini. Pinter kan, namanya penipu ngomongnya gitu, peminat banyak, dari 70 juta minta separuh aja, DP 35 juta, padahal harga pasaran 130 atau 125, ya kan. Ya sudah, itu berarti bohong, ya kan. Terus dia pas telepon masih tidak mau, ini ada keluarga saya gitu ya, saya terima teleponnya tuh. Ya dengan siapa nih, dia ngaku namanya sini gitu kan. Kemudian dia tanya, ini siapa? Ya saya keluarga ini tadi, saya tidak nyebutkan nama ya, nanti orangnya malu. Jadi saya tidak sebut nama, bahwa ini itu gimana, ini oh ya berapa mobil mau jual, 70 juta, minta tanda jadi 35 juta. Terus saya tanya, sampai lelangnya resmi apa enggak? Oh resmi ini, bilang gitu kan. Kalau resmi apa di situ persyaratannya? Bingung dia orangnya. Apa? Ya ada yang lelang. Ya lelang itu kan ada badan lelang, namanya badan lelangnya, dari badan lelangnya ada enggak? Ada. Kantor apa namanya? Bingung dia. Ya kantor bea cukai. Kantor bea cukai itu tidak melelang ya. Ini hati-hati kepada para penonton YouTube saya, ya kan. Kalau mau lelang mobil atau apa, yang lelang misalnya kantor bea cukai, itu belum tentu yang bisa melelang bea cukai, harus ada kantor lelang, badan lelang, namanya KPK-NL. Ya kalau KPK yang nangkap korupsi namanya KPK saja, KPK tok, ya kan, KPK saja. Kalau yang mau lelang KPK-NL, NL-nya tuh pokoknya ada lelang KPK-NL, pokoknya itu kantor apa namanya lupa saya, kantor pokoknya singkatannya tuh KPK-NL, itu lelang negara lah pokoknya. Kalau ada orang dari itu KPK-NL, kalau dia penipunya ngomong KPK-NL, agak benar, dia enggak bisa. Yang lelang ya bea cukai, bilangnya. Bea cukai bukan kantor resmi lelang, yang punya barang bea cukai, tapi yang melelang itu kantor KPK-NL. Nanti orang KPK-NL datang ke bea cukai dan sudah terdaftar di koran. Yang ikut lelang adalah si ini, atau PT ini boleh, atau nama orang pribadi boleh, itu seperti itu. Kemudian pengajuan lelang biasanya tidak separuh dari harga mobil. Nah, paling ya kadang kalau mobil harga 70 juta paling tanda jadinya 5 juta saja, enggak sampai 35. Ini bohong kan. Jadi saya waktu telepon, ya ada benar enggak? Ada. Siapa yang bea cukai? Ya saya dalam hati ketawa, tapi nanti langsung putus kan, jadi saya enggak ketawa. Terus sampean orang bea cukai? Iya.
sudah berapa lama kerja di bea cukai? Saya bilang gitu kan. "Eh, saya sudah 5 tahun. 5 tahun yang bea cukai Tarakan dengan rumah saya, kantor kan dekat, ya kan? Saya hampir rata-rata kenal dengan orang pejabat, baik pejabatnya maupun yang suka di lapangan itu pasti saya kenal. Jadi saya tanya, sampean siapa namanya? Gitu kan. Namanya siapa? Namanya ini ya. Terus, wah ini nama yang ini enggak kenal saya nih, saya bilang gitu kan. Kemudian, rumahnya di mana sampean? Dia, kenapa tanya rumah? Ya kan, siapa tahu sampean bukan orang sini, saya bilang gitu. Sampean rumahnya di mana? Dia enggak bisa nyebutkan, padahal ini lokasi Tarakan. Dia nyebutkannya, ya ada rumah saya ada rumahnya. Duh, ini ngomong, ini orang mana yang menipu? Dia enggak ngerti kalau Tarakan, dia nyebutkan, saya tinggal di kampung ini kan saya pasti hafal, ya kan. Saya rumahnya di mana? Enggak bisa nyebutkan, ya kan. Ya, berarti ini penipu. Terus, udah Mas, sampean jangan gitu diteruskan. Saya bilang jangan diteruskan. Nanti sampean ngasih makan uang kepada anak istri sampean dan ngasih uang sama orang tua sampean, uangnya enggak berkah, nah jadi penyakit. Yang sudah-sudah ya, berhenti, enggak usah. Oh, langsung marah dia. Wah, pokoknya dia memaki-maki dengan kata yang kasar. Kebun binatangnya keluar, ini itu gitu kan. Ya biasa, namanya penipu udah berhasil kan begitu. Nah, pas penipu itu memang handphone suara saya loudspeaker biar teman saya ini dengar, ya kan Mas, ini nipu. Iya Pak, terima kasih. Nanti Mas kalau sampai beli mobil, hati-hati. Ini anak-anak saya dan anak cucu saya. Kalau beli mobil, seandainya kadang kan mau beli mobil di showroom dealer second, ya kan? Aku ngomong Mas, kalau beli ini juga pada penonton YouTube saya, hati-hati kalau mau beli mobil di showroom mobil second, nggak apa-apa, aman. Istilahnya tidak akan ada mobil itu mobil bodong atau mobil curian atau mobil dari hasil yang tidak sah secara hukum, kan ada. Masa ada mobil? Ya ada. Contohnya apa? Mobil jasa hukumnya mobil itu bodong, mobil curian atau mobil penggelapan. Penggelapan ini, yang namanya penggelapan tuh begini, dia jual mobil, bawa STNK, bawa BPK, STNK asli, bawa BPKB asli, bawa mobilnya juga dibawa ke situ, terus ditawarkan, padahal bukan punya dia, punya pamannya, punya saudaranya, dia tinggal di satu rumah. Jadi kan tahu BPKB disimpan di mana, STNK simpan di mana, kunci simpan di mana, dibawa dijual. Itu sudah sering kejadian. Kalau saya piket waktu saya masih dinas, piket tuh ada saja. Dalam setahun yang saya piket ya, saya piket tuh kadang setahun bisa sampai 3-4 kali. Belum yang piket yang lain. Saya piket sehari dibagi 3. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore, jam 3 sore sampai 10 malam, jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Itu saya kadang sekali piket, masa piket ini, pagi misalnya. Ada kejadian seperti itu. Kadang orang lapor tuh sampai 5, 6, 7 hari. Belum nanti yang piket malam ada, piket sore. Nanti piket malam ada aja, pasti ada terus. Kelihatannya kan terus polisi itu sepi, tapi saya ngerasain sendiri. Nggak bisa, kadang mau izin aja. Kalau yang piket 7 orang, ya, 2 jaga tahanan, 1 komandannya, ya berarti 3 masih 4. 4 itu kadang 1 sopir. Untuk patroli harus ada 2 patroli keliling, sisa 2. Coba kalau yang ada laporan kadang ada orang lebih dari 2, ya gantian. Kadang gantian, nunggu gitu kan. Kita jaganya gantian, ya seperti itu. Jadi saya kembali lagi bahwa saya omongan saya kepada teman saya ini waktu itu, ini saya sampaikan kepada penonton video saya, ya kan, bahwa hati-hati kalau beli mobil second, kalau beli mobil baru di toko sudah jelas tidak melanggar apa-apa, tidak melanggar hukum, enak, terima bersih sudah. Ibaratnya kalau orang makan ikan laut itu sudah tidak ada durinya, tidak ada tulangnya. Kalau makan ayam ada tulangnya, daging semua enak sudah. Kalau beli mobil di toko. Nah ini kalau showroom bekas juga ya 99,9% aman. Tapi nggak usah khawatir karena kalau seandainya terjadi mobil itu mobil dari hasil yang tidak sah, pemilik mobil showroom itu pasti akan mengganti. Dia malu, pertama malu, yang kedua takut izin usahanya dicabut, di blacklist, termasuk penjara juga kan. Untuk apa mobil bagi pedagang mobil second, mobil 100 juta, 200 juta
Tidak ada artinya daripada masuk penjara. Jadi dia lebih baik pasti ganti. Nah, ini yang saya khawatirkan kalau beli kepada perorangan. Kalau perorangan dicek mobilnya, dicek ini BPKB-nya dengan STNK namanya sama enggak, nama STNK dan BPKB harus sama. Kemudian nomor rangka dicek, rangka mobil ada nomor rangkanya, dicek, digesek itu, gesek sendiri. Kalau enggak tahu tanya di Samsat cara gesek, kalau enggak tahu tanya teman polisi, ini geseknya di mana, tanya teman polisi ya kan, kalau ada kenalan polisi. Kalau ditarakan ya tanya sama saya, tak kasih tahu cara geseknya, oh iya nomornya sama ini. Kalau ditarakan ketemu saya, tak ajarin gesek nomor mesin di mana, gesek, tak ajarin gratis. Saya enggak pernah, kalau teman enggak pernah saya minta bayar, saya enggak minta bayar, dan itu memang gratis. Kemudian kalau sudah sama ya, nomor rangka sama, nomor mesin sama, namanya harus sama, yang jual harus sama. Misalnya yang jual si A, tapi di BPKB namanya si B, di STNK nama si B, jangan mau. Jangan mau. Nah, khawatirnya itu tadi, bukan punya dia, dijual apa, punya saudaranya dia jual. Nanti pemilik aslinya bisa nuntut secara hukum, ya kan? Karena di video yang telah berlalu, video nomor 23 atau 24 itu saya sudah cerita bahwa seorang karyawan dikasih inventaris mobil selama 20 tahun, pas dia mau berhenti langsung dimiliki balik nama, ya kan, namanya penggelapan. Ayo polisinya ketakutan, saya sendiri polisinya waktu itu, saya yang bantu balik nama. Seandainya dia masuk penjara, saya yang bantu kan, saya kena masuk penjara. Makanya kalau beli mobil ya hati-hati, dicek betul, dicek itu tadi kepemilikannya. Kalau udah begitu aman. Kemudian warna mobil misalnya hitam, kemudian di STNK itu kok warnanya biru, di BPKB warna biru, itu harus nggak sah. Itu harus datang ke bengkel yang kenalan. Misalnya ada kenalan bengkel yang tukang ngecat mobil, bikin keterangan bahwa mobil ini tadinya warna biru, diganti cat ulang warna hitam. Keterangan bengkel, nanti ada bengkel itu dikasih mobil platnya nomor ini, apa nomor polisinya ini, kemudian pemilik ini, jenis mobilnya ini, mobilnya jenis misalnya Kijang, warna biru, kemudian plat nomornya misalnya 111 misalnya. Terus sekarang diganti warna hitam. Terus nanti pakai meternya di stempel bengkel. Bengkel udah itu dibawa ke kantor polisi untuk ke kantor Samsat untuk minta balik nama. Harus dibalik nama. Kalau tidak balik nama nanti bermasalah hukum ada saja. Balik nama. Memang balik nama keluar biaya lah, karena itu kan harus bayar pajak. Terjadi jual beli itu bayar pajak kepada pemerintah daerah. Misalnya pajaknya tidak sama ya, kalau misalnya Kaltara dengan Kalimantan Timur, dengan di Jakarta, dengan di Jawa beda-beda, tergantung keputusan gubernur setempat. Tidak sama, tidak sama, ada yang mahal, ada yang murah seperti itu. Tapi sekarang yang di Jawa Barat itu gubernur KDM Kang Deddy Mulyadi itu untuk balik nama gratis itu. Kalau yang orang Jakarta, orang Jawa Barat itu istilahnya khusus Jawa Barat ya kan, itu balik nama mobil, kalau beli mobil kemudian balik nama gratis ya kan. Ya itu kan kebijakan gubernur masing-masing, karena mungkin sudah banyak pendapatan asli daerah Jawa Barat sudah banyak, terus dia tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat ya. Hati-hati dia kalau beli seperti itu ya, dicek pertama STNK-nya sama di BPKB, kemudian sama dengan nomor rangka, sama tulisannya nomor rangka di STNK ada nomor rangka, nomor BPKB ada juga, harus sama. Kalau enggak sama jangan dibeli, bahaya itu, sampai kapanpun enggak sama susah. Nah, kecuali yang salah STNK bisa dirubah. STNK itu salah ketik misalnya, datang ke STNK, datang ke Samsat, balik nama sekalian merubahnya enggak bayar, cuma balik namanya yang bayar, yang berubah tadinya nomor rangka ini diganti nomor rangka ini misalnya. Yang betul ya yang di nomor rangka yang tertera di mobil dan di BPKB. Mobil dengan
nomor angka di BKB harus sama. Ini pengalaman, ini ilmu kehidupan, ya kan. Memang kadang wah susah urusan ke Samsat, polisinya mata duitan, petugasnya mata duitan, ya kan. Ya itu kadang membawa implikasi hukum, ya kan? Membawa ini masalah hukum. Misalnya sampean beli, padahal yang belinya benar, duitnya duit sah, bukan hasil korupsi, bukan hasil narkoba, duitnya sampean kerja keras, berbanting tulang, keluar keringat, ya kan. Tapi pada saat membeli itu mobilnya ternyata hasil dari penggelapan, mobil pamannya dijual sama sampean, ya kan. Ya akhirnya kalau sampean masih ngotot, sampean namanya penada dari hasil penggelapan, penada. Lah saya yang bantu polisinya, balik nama-nama sampean, kena saya polisinya, saya dipecat juga. Kalau saya salah bantu seperti itu, orang yang mencuri itu tadi, yang jual mobil, mungkin bisa kena hukuman tahun lah, bisa 2 tahun, 3 tahun, gitu. Ancaman memang 5 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, ya kan. Kemudian sampai yang beli penada di atas 1 tahun, ancamannya 5 tahun, kadang rata-rata 1 tahun 6 bulan atau 2 tahun. Lah saya polisi yang bantu, kena. Kalau saya yang bantu, polisi berarti tidak teliti dalam bekerja, tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ya saya kena hukuman di kantor, kena hukuman secara pidana di pengadilan umum, kena, ya kan. Saya polisi, minimal saya polisi 4 bulan kena hukuman, divonis 4 bulan karena membantu membuatkan seperti itu. Kalau masuk penjara 4 bulan dipecat saya, dipecat anak istri saya mau makan apa, ya kan, gara-gara membantu orang karena sudah kenal, kemudian menguruskan seperti itu. Jadi bukan polisinya mempersulit ini, itu tidak. Kadang minta harus ada KTP, fotokopi KTP pemilik nama, ada kwitansi jual beli. Terus kalau masih tidak percaya, harus ada surat. Memang kalau dia dari perusahaan, betul ada surat perusahaan bahwa perusahaan mengadakan pelelangan untuk jual kepada karyawannya atau kepada orang umum. Ada surat, harus perusahaan, kalau suatu perusahaan harus membuat surat pelelangan yang ditandatangani direkturnya, ada stempel perusahaannya. Ya memang sulit. Biasanya sulit karena apa? Karena polisinya tidak mau. Polisi gara-gara membantu sedikit, ya kadang masyarakat ngasih uang, ya kan, ya ibaratnya uang rokok lah, uang pulsa, ya kan. Tapi akibatnya dipecat. Ya ngapain kalau dapat uang tapi dipecat, kan bagus, tidak usah dapat uang, kamu lengkapin, masyarakat melengkapin, tapi sama-sama enak, masyarakat enak, saya juga enak, saya tidak terancam dipecat. Seperti itu. Ya minta maaf ya kepada masyarakat yang nonton video saya, ya kan. Bukan berarti saya membela polisi, saya tidak ada untungnya. Mungkin kalau saya masih dinas, saya ngomong begini dapat nama baik dari pimpinan, wah Pak Puji bagus, ya kan, Pak Puji nanti misalnya kena pindah atau mutasi di tempat yang enak. Loh, saya sudah pensiun, mau dapat apa? Walaupun ada pimpinan polisi yang melihat, tidak dapat apa-apa. Saya cuma memberikan semacam pencerahan ilmu kehidupan ini untuk anak cucu saya, untuk para masyarakat, ya kan. Ya sumbangsi saya sudah pensiun, saya cari pahala lewat seperti ini. Saya bisa seperti ini karena saya bukan ustadz, saya bukan mubalek, saya bukan ulama, saya tidak bisa ceramah. Ya saya tahunya ilmu-ilmu tentang kepolisian, saya sampaikan ilmu-ilmu tentang kepolisian biar masyarakat yang tidak tahu jadi tahu, ya kan. Bagaimana cara ngurus jual beli mobil, ya seperti ini salah satu contoh. Nanti ada lagi selanjutnya ilmu-ilmu kepolisian yang saya terima selama saya dinas selama 37 tahun. Jangan sampai masyarakat itu kesusahan, jangan sampai masyarakat tertipu hanya karena kurang paham, ya. Sampai sini aja. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal yang baik, silahkan dipakai. Kalau yang tidak baik, jangan dipakai. Ya, saya sampai di sini, nanti tak ganti ilmu-ilmu yang lain lagi. Itu aja. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.